Love language Allah tuh kenapa sesuatu hal yang menyakitkan gitu lewat dari cobaan seperti Nabi Muhammad yang tadi Ustadz ceritakan, banyak banget hal-hal menyakitkan yang Nabi Muhammad dapatkan, alami kayak gitu. Kenapa cara Allah mencintai kita itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan? Kenapa bukan hal yang lain? Kenapa harus mencintai itu hal yang menyakitkan? Karena Ustadz, ada beberapa teman aku yang akhirnya dia merasa mewajarkan orang lain menyakiti dia karena dia pikir cara Allah mencintai kita aja nyakitin kita. Kayak gitu. Kenapa ya Ustadz? Allah itu love language-nya itu buat kita itu cobaan, ujian. Kenapa nggak ada bentuk cinta yang lain gitu? Allah tuh punya banyak love language. Beda sama kita. Kalau kita kan 1 dari 5 ya. Nggak mungkin 5-5-nya dong. Terlalu keren lah kalau kita punya love language 5 gitu kan. Mungkin salah 1 dari 5. Mungkin physical touch atau mungkin act of service atau apapun. Allah tuh punya tidak terhingga bahasa cintanya. Sebagaimana bahasa ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian pengen menghitung nikmat Allah, kalian gak akan pernah bisa menghitungnya. Jadi bahasa cintanya Allah itu bukan cuma ujian. Ujian itu salah satu di antara bahasa cintanya Allah. Sehingga kita selain melihat ujian sebagai bahasa cintanya Allah, maka kita juga perlu melihat nikmat juga bahasa cintanya Allah. Emangnya hidup kita gak pernah dapat nikmat apa? Kemudian hidayah juga bahasa cintanya Allah. Emangnya kita gak pernah dikasih petunjuk apa? Dan yang luar biasanya lagi, ampunan juga bahasa cintanya Allah. Udahlah kita banyak dosa, bermaksiat siang malam, mengabaikan panggilan Allah. Allah panggil sehari 5 kali kita abaikan, tapi masih diampuni dosa-dosa kita. Allah tunggu kapan kita bertobat. Ketika kita berbuat dosa di siang hari, Allah tunggu di malam hari. Kita berbuat dosa di malam hari, Allah tunggu di siang hari. Kita berbuat dosa 1000 kali bertobat, mengulanginya lagi 1000 kali. 1000 kali Allah mengampuni, gak pernah bosan, gak pernah putus asa mengampuni kita. Mengampuni, buat dosa lagi, dia minta ampun lagi, diampuni lagi, bikin dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni lagi, dan itu gak ada habis-habisnya. Itu juga love language-nya Allah. Jadi lihatlah, love language-nya Allah itu dengan bentuk yang tidak terbatas, banyak sekali. Salah satunya saja, love language Allah itu adalah ujian. Saya pernah bahas ini dalam beberapa kajian. Mungkin nanti di Malang kita bahas pas ya Allah why always me ya. Tapi ini cuma spill aja biar datang lagi. Enggak, karena waktu kita terbatas, gak mungkin juga saya bahas panjang lebar. Sederhananya apa? Nabi pernah bilang gini, an-nasu ma'adin. Manusia itu kayak logam. Logam itu baru menjadi berharga kalau dia dibakar, dipanaskan, kemudian dia ditempa dengan palu yang berat, kemudian didinginkan di air yang sangat dingin, lalu dibakar lagi, ditempa, didinginkan, dibakar lagi, ditempa, didinginkan berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, maka kemudian logam itu menjadi pedang yang berharga dan mahal. Lalu layak dipegang oleh tangannya seorang kesatria. Yang kesatria itu lalu membebaskan negeri-negeri yang tertindas. Seberharga itu pedang tersebut, logam tersebut. Tapi untuk sampai ke level berharga, dia harus mengalami tempaan, dipanaskan, didinginkan. Dan itu adalah sunnatullah dalam kehidupan. Sehingga Nabi mengatakan manusia seperti logam. Ketika Allah ingin menjadikan dia berharga, maka Allah akan memperlakukan dia seperti logam itu dibentuk. Dan itulah sunnatullah di dunia. Kenapa enggak yang mudah-mudah aja? Karena bukan kayak gitu sunnatullah Allah di bumi. Hukum Allah yang berlaku di bumi itu ad-dunya darul ibtila, memang tempatnya ujian. Kalau kita pengen yang mudah-mudah aja, sunnatullah itu baru berlaku nanti di surga. Di surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih di surga itu. Semuanya udah baik. Itulah yang membedakan dunia sama surga. Itu ketetapan Allah secara ringkas. Jadi ujian hanya salah satu di antara love language dari sekian banyak. Kemudian ujian hakikatnya bukan hukuman. Ujian hakikatnya bukan bencana. Tapi ujian hakikatnya adalah cara Allah menaikkan value diri kita.